Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi manajerial mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Pokok pembahasan yang ada di presentasi kita kali ini yaitu yang pertama akan membahas tentang pengertian arus kas masuk atau cash inflow. Yang kedua, langkah-langkah dalam pemrosesan pengiriman produk atau penjualan. Yang ketiga, dokumen terkait dalam pemrosesan penjualan dan penerimaan kas. Yang keempat, fungsi-fungsi terkait dalam pemrosesan penerimaan kas. Yang kelima, sistem pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas. Dan yang terakhir, bagian alur pemrosesan penerimaan kas. Pengertian arus kas masuk, di mana arus kas masuk itu sendiri merupakan jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam perkiraan kas suatu periode tertentu. Aliran kas masuk atau cash inflow merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas diperoleh. Karakteristik arus kas masuk. Yang pertama bersifat rutin, misalnya penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. Yang kedua bersifat tidak rutin, misalnya penerimaan uang sewa gedung, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam pemrosesan pengiriman produk atau penjualan. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan atau produk. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkutan barang yang benar dari persediaan dan pengepakan untuk pengiriman. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Selanjutnya, mengirim pesanan atau produk. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan kepada pelanggan menggunakan slip pengepakan dan juga bill of lading, di mana pengertian dari slip pengepakan itu sendiri ialah merupakan sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang atau produk yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Bill of lading ialah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tentang tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Dokumen terkait dalam pemrosesan penjualan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Kedua, pita register cash. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD, cash on delivery. Yang keenam, bukti store bank dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Berikut ditampilkan beberapa contoh dari dokumen yang diperlukan dalam pemrosesan pengiriman produk atau barang. Di sini ditampilkan ada contoh faktur penjualan COD, yang kedua pita register kas, ketiga credit card sales slip, keempat bill of lading, faktur penjualan tunai, dan yang terakhir bukti store bank. Fungsi terkait dalam pemrosesan penerimaan kas. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima
order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang, yang bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta pembuat laporan penjualan. Sistem pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas meliputi dua bagian. Yang pertama, organisasi, di mana sistem penjualan harus terpisah dari penjualan tunai. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, praktik sehat. Pita register kas bernomor urut dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai di-store seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Bagian alter dokumen pemrosesan penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, di mana pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai kepada kasir. Kasir menerima pembayaran tunai kas dari pelanggan, kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2, di mana lembar pertama dikirimkan kepada pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Thank you. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan juga kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Sehat selalu teman-teman semua. Stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.